Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mes News bersama saya Syifa Rizkia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Dewan Pakar Pengurus Pusat MES menyelenggarakan Muhadasah Dewan Pakar edisi ke-12 dengan tema Penguatan Sektor Sustainable Fashion melalui dukungan bahan baku domestik ramah lingkungan pada Sabtu 23 Juli 2022. Ketua Dewan Pakar MES Periwarjio mengatakan pemanfaatan bahan baku ramah lingkungan menjadi salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu dirinya memaparkan 3 hal yang sepatutnya didorong oleh seluruh pemangku kepentingan. Pertama, menurut Peri, saat ini modus fashion Indonesia semakin digemari, ditandai dengan antusiasme masyarakat ketika mengikuti gelaran Expo, baik dalam skala daerah, nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan keindahan dan keragaman wastra dari berbagai daerah menjadi kekuatan tersendiri untuk mengembangkan modus fashion di Indonesia. Sehingga potensi ini perlu segera dioptimalkan secara berkelanjutan oleh pelaku usaha, desainer, dan pemangku kebijakan. Kedua, Peri mengingatkan terkait penguatan sertifikasi halal dari berbagai sisi pada modus fashion dari hulu hingga ke hilir. Dirinya mengajak Dewan Pakar MES dan semua pihak untuk memastikan bahwa modus fashion di Indonesia tidak hanya indah dan cantik, tetapi juga memenuhi ketentuan fikih dan syariah. Terakhir, Peri mengatakan bahwa penyediaan bahan baku ramah lingkungan saat ini menemui sejumlah tantangan. Oleh karena itu, Peri mengajak Dewan Pakar MES menjadi pihak yang dapat berkontribusi untuk menghadirkan sejumlah solusi dan inovasi atas berbagai tantangan yang saat ini dihadapi di sektor modus fashion, terutama terkait bahan baku ramah lingkungan yang saat ini telah menjadi perhatian dari seluruh negara. Muhadasah kali ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu Direktur Asia Pasifik Rayon Basri Kamba dan Manajer Islamic Fashion Institute Hani Hairani, serta penanggap utama yaitu Pengurus Pusat MES Ami Atmanto dengan dipandu oleh Guntur Subagja Mahardika selaku moderator acara. Dalam rangka mendorong pengembangan industri halal di kawasan timur Indonesia, Pengurus Wilayah dan Daerah MES Indonesia Timur menyelenggarakan rapat konsolidasi wilayah atau Rakoswil pada Jumat hingga Minggu 22 hingga 24 Juli 2022 di Kota Ternate. Rakoswil ini sebagai sarana silaturahmi, koordinasi, konsolidasi, serta evaluasi terkait berbagai program kerja yang sudah dan akan dilakukan untuk pengembangan potensi industri halal di kawasan Indonesia Timur. Salah satu hasil dari Rakoswil tersebut adalah pencanangan Kota Ternate sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di kawasan Indonesia Timur. Hal ini ditandai dengan penyerahan surat permohonan percepatan penetapan Kota Ternate sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman kepada pengurus pusat MES. Pencanangan ini menjadi bagian dari langkah konkret untuk mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Wali Kota Ternate dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa permohonan pencanangan ini sejalan dengan sejarah Ternate yang pernah menjadi pusat ekonomi dan peradaban Islam, sehingga menjadi bentuk revitalisasi untuk menghadirkan kembali kejayaan tersebut di masa sekarang. Menurutnya, semangat menjalankan ekonomi syariah harus dimaknai sebagai sebuah sistem ekonomi inklusif yang dapat menjadikan Kota Ternate semakin tumbuh sebagai daerah yang mengusung nilai-nilai syariah. Soleman menambahkan bahwa pihaknya saat ini juga sedang merancang rumah sakit dalam rangka menyediakan fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke daerah lainnya seperti Manado dan Jawa untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Hal ini sekaligus juga sebagai pendukung sektor wisata dan perekonomian di Kota Ternate. Salah satu agenda dalam rangkaian Forum Rapat Konsolidasi Wilayah atau Rakoswil MES Indonesia Timur adalah sosialisasi pemanfaatan pembiayaan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Sosialisasi ini dilakukan pada Sabtu 23 Juli 2022 bertempat di Red Star and Function Hall Ternate. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman yang hadir dalam agenda tersebut mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah menjalin kerjasama dengan Wika Gedung untuk membangun sebuah infrastruktur di Kota Ternate, salah satunya rumah sakit umum daerah. Menurutnya, skema KPBU akan sangat efektif untuk menjawab keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Dukungan pembiayaan KPBU yang datang dari BUMN, dalam hal ini Wika Gedung, sangat membantu percepatan pembangunan di Kota Ternate. Kedepannya, Soleman juga ingin mendorong pengelolaan pendapatan
pendapatan daerah menggunakan skema bagi hasil yang sesuai dengan syariah. Sementara itu, Direktur Operasi 1 Wika Gedung Bagus Trisetiana menyebutkan pihaknya sebagai BUMN yang bergerak di bidang konstruksi telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Kota Ternate dan telah banyak melakukan proyek pembangunan di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur, sehingga pihaknya akan berupaya untuk dapat membangun rumah sakit Kota Ternate dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Adapun Koordinator Wilayah Indonesia Timur PPMES, Hairul Saleh Arif, menjelaskan bahwa skema pembiayaan pembangunan KPBU ini adalah bentuk kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan BUMN. Oleh karena itu, agenda ini menjadi sarana untuk mempertemukan Wali Kota Ternate sebagai pihak pemerintah dengan PT Wika Gedung selaku bagian dari BUMN. Menurut Hairul, skema KPBU ini akan direalisasikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah untuk menghasilkan kerjasama yang berasaskan pada keadilan untuk semua pihak. Konferensi tingkat tinggi Y20 resmi diselenggarakan pada 17 hingga 24 Juli 2022 di Jakarta dan Bandung dengan dihadiri oleh lebih dari 100 delegasi yang berasal dari 18 negara. KTT Y20 dipimpin oleh 5 co-chair putra-putri terbaik bangsa, yang salah satu diantaranya adalah Ketua Umum Pengurus Wilayah Khusus MES Tiongkok Budi Sugandi. Budi Sugandi diangkat melalui surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Erlangga Hartarto. Dipercaya langsung oleh Menko, Budi Sugandi tercatat memiliki prestasi yang gemilang baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Pada agenda The Y20 Welcoming Dinner 2022 yang diselenggarakan pada Senin 18 Juli 2022 bertempat di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Budi menyampaikan bahwa rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan di akhir KTT Y20 akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemegang presidensi G20. Dirinya berharap komunikasi dan kerjasama antara delegasi yang sudah terjalin di KTT Y20 ini tidak berakhir tanpa pencapaian yang substansial. Budi menilai yang terpenting dalam agenda Y20 ini adalah bagaimana setiap perwakilan dari berbagai negara dapat mengimplementasikan berbagai rekomendasi yang dihasilkan di masing-masing negaranya. Sebagai informasi, Y20 merupakan bagian dari serangkaian agenda akbar presidensi G20. Dalam Y20 kali ini, 5 isu global yaitu ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, serta keragaman dan inklusi. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan rantai nilai halal, Bank Indonesia Balikpapan bekerjasama dengan MES Kota Balikpapan menggelar Festival Gerbang Halal dengan tema UMKM Go Halal Go Global dan Sambut Ibu Kota Nusantara pada Rabu 20 Juli 2022 di Hotel Grand Senior. Agenda ini dibuka oleh PJ Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, mewakili Wali Kota Balikpapan sekaligus Ketua Umum MES Balikpapan Rahmad Masud. Dalam sambutannya, Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah kota mengapresiasi dan menyambut baik atas penyelenggaraan Festival Gerbang Halal yang telah konsisten dilakukan setahun sekali. Pihaknya menilai agenda ini sebagai salah satu upaya penguatan kerjasama dalam pemberdayaan ekonomi syariah melalui penguatan halal value chain di kalangan UMKM dan pondok pesantren. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Bambang Setio Pambudi menyampaikan bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi, keuangan syariah perlu menunjukkan kontribusi melalui peningkatan sektor-sektor unggulan dalam halal value chain. Sektor unggulan halal value chain yang menjadi prioritas pengembangan diantaranya adalah sektor industri makanan halal, sektor industri fashion muslim, dan wakaf produktif sebagai alternatif sumber pembiayaan. Oleh karena itu, Bank Indonesia Balikpapan bekerjasama dengan pemerintah Kota Balikpapan, MES, dan Perbankan Syariah menyelenggarakan Festival Gerbang Halal untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan menyerahkan sertifikat halal kepada 15 UMKM binaan dalam rangka memperkuat ekosistem halal value chain. Dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama bisnis matching antara 6 pondok pesantren binaan BI Balikpapan dengan para pembeli potensial dengan total nilai transaksi sebesar 3,2 miliar rupiah dan bisnis matching pembiayaan syariah untuk UMKM oleh Bank Syariah Indonesia, Bank Kaltintara Syariah, dan Pegadaian Syariah senilai 2,4 miliar rupiah. Sebagai langkah nyata mendukung sektor pariwisata halal di Balikpapan yang merupakan beranda Ibu Kota Nusantara, BI Balikpapan bekerjasama dengan pemerintah Kota Balikpapan, KNEKS, dan MES juga meluncurkan zona kuliner halal aman dan sehat atau zona khas yang kedepannya diharapkan dapat menjadi pusat pembinaan dan pusat bisnis syariah di Kota Balikpapan. Pengurus daerah MES Cianjur bekerja sama dengan MNC Sekuritas dan didukung oleh Bursa Efek Indonesia
meresmikan Galeri Investasi Digital Syariah atau GIDS pada Jumat 22 Juli 2022 secara virtual. GIDS ini menjadi yang pertama di Cianjur dengan dilengkapi fitur transaksi filantropis Islam, yaitu zakat, wakaf, dan infak saham di Motion Trade Syariah. Head of Investment Galeri MNC Sekuritas, Andri Muharizal menyampaikan bahwa GIDS menjadi sebuah fitur yang akan memudahkan para investor dalam melakukan transaksi pasar modal secara fleksibel. Hal ini didasari pada layanan GIDS yang serba digital dari hulu ke hilir. Seluruh aktivitas transaksi akan dilakukan dengan memanfaatkan kemudahan teknologi, misalnya publikasi dilakukan melalui media sosial dan aktivitas edukasi pasar modal kepada calon investor yang dilakukan secara virtual. Meskipun tidak memiliki kantor fisik seperti galeri investasi pada umumnya, Andri menegaskan bahwa proses pembukaan rekening saham dan reksadana tidak terkendala karena calon investor dibimbing untuk membuka rekening secara online melalui aplikasi Motion Trade. Andri berharap GIDS BEI MES Cianjur dapat menjadi sarana edukasi dan sumber informasi pasar modal syariah yang dapat diakses investor dari mana saja dan kapan saja. Terlebih kini banyak investor kalangan muda yang sangat erat dengan teknologi. Sementara itu, Sekretaris MES Cianjur Asep Muhammad Saiful Islam menyampaikan, GIDS merupakan salah satu program unggulan yang relevan dengan visi dan misi MES Cianjur. Dirinya berharap GIDS MES Cianjur ini akan makin meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat akan pasar modal syariah khususnya warga Kabupaten Cianjur, sehingga memantik pertumbuhan pasar modal syariah dan mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, dalam skala yang lebih luas, pria yang akrab disapa Mang Amsi ini meyakini bahwa keberadaan GIDS juga akan berdampak pada pengembangan industri halal di Kabupaten Cianjur. Pemirsa, demikian MES News kali ini. Nantikan informasi MES News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.